بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Baik, kita lanjutkan pertemuan kita pada pembelajaran kitab Sulamut Taufiq ila Muhammadillahi ala tahqiq, yang dimana kita telah sampai kepada dosa-dosa anggota tubuh, yang kita sampai kepada dosa-dosa mengenai eh, ma'asil udhun, ya, atau dosa-dosa telinga. Faslun. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala faslun. Yang berkata pengarang, semoga Allah merahmati beliau, wa min ma'asil udhun, dan diantara maksiat telinga adalah al-istima'u ila kalami qaumin akhfawhu anhu, yaitu mendengarkan kepada perkataan kaum yang mereka itu menyembunyikannya, ya, darinya. Maksudnya dari orang yang tidak mau kaum tersebut mendengarnya. Dan berarti ini merupakan suatu perkataan atau suatu ucapan yang tidak boleh diketahui oleh orang di luar kaum tersebut. Dikarenakan mungkin hal tersebut merupakan suatu aib, ya, berkaitan dengan aib kaum tersebut, ya, suatu kelompok misalnya atau perorangan. Nah, dikarenakan hal tersebut dapat memicu adanya permusuhan di antara kaum muslimin, ya, bahkan bisa timbul ghibah, fitnah atau namimah. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah bersabda di dalam hadisnya. Beliau berkata, "Man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lau karihun, subba fi udhunaihi al-anuk yaumal qiyamah." Barang siapa yang mendengarkan kepada suatu pembicaraan, ya, terhadap suatu kaum, dan mereka membenci kalau misalnya perkataan tersebut didengar oleh orang lain di luar kaumnya atau di luar kelompoknya, maka di hari kiamat kelak telinganya niscaya akan dituangkan al-anuk. Al-anuk itu merupakan timah panas, ya. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang mendengarkan pembicaraan suatu kaum dan mereka tidak suka mengenai hal tersebut, maka telinganya akan disiram, ya, dituangkan timah panas pada hari kiamat kelak. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dikarenakan hal ini merupakan bentuk pembuka pintu adu domba di antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya, dan pintu untuk terjadinya permusuhan di antara kaum muslimin. Nah, dan juga wa ilal mizmar, dan juga mendengarkan kepada bunyi-bunyi seruling, ya, bunyi-bunyi seruling. Dan di sini disebutkan al-mizmar bukan berarti hanya al-mizmar atau seruling saja yang diharumkan, yang melainkan kemudian juga wat tonbur, ya, dan juga suara tonbur. Tonbur itu adalah seperti gendang, ya, seperti gendang. Wasairil aswatil muharramah, dan juga seluruh jenis suara-suara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya, ya, gendang ataupun seruling itu bukan sebagai pembatas, melainkan kalau dalam kaidah usul fikih, ya, ini termasuk dalam makhrajal ghalib, yaitu merupakan
contoh dari kebanyakan yang dipakai sebagai alat musik. Dikarenakan di zaman dahulu alat musik itu kebanyakan menggunakan al-mizmar, yaitu seruling dan juga gendang. Bukan berarti sebuah pengkhususan, ya bukan berarti sebuah pengkhususan atau pengikatan kepada alat musik tertentu, melainkan sebagian contoh dari alat-alat musik yang disebutkan dan termasuk juga seluruh alat-alat musik yang lainnya. Dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani, ya, bahwasanya ini disandarkan, ya, kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man istama'a alatal malahi fid dunya lam yasma' qira'ata qurra'i ahli jannah wa minhum Yusuf wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendengarkan kepada alat-alat yang dapat melalaikan seorang dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, ya, maka di akhirat kelak mereka tidak akan mendengarkan bacaan-bacaan para qari, penduduk surga di surga kelak, yang dimana termasuk ke dalam qari penduduk surga adalah Nabi Yusuf alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selain seruling dan juga gendang, maka seluruh suara-suara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga diharamkan. Ya, bahkan disebutkan seperti misalnya wa kaman yadhhak bi fuhshin aw kadzibin, dan barang siapa yang tertawa akan suatu hal yang fahisyah, yang keji, au kadzibin, atau suatu dusta, suatu hal yang bersifat dusta. Barang siapa yang menganggap hal tersebut suatu candaan, ya, atau suatu lelucon, bukan suatu dosa, bukan suatu hal yang diharuskan dibenci oleh setiap muslim, maka sungguh tertawanya itu, ya, dengan mendengar setiap perkataan, ya, yang keluar dari orang-orang yang suka berdusta, ya, dan juga suka berbuat hal yang keji, maka itu juga merupakan bentuk dosa. Dikarenakan tertawanya tersebut merupakan tandanya ia ridho terhadap apa yang diucapkan oleh si pendusta atau orang yang berbuat keji tadi. Oleh karena itu, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, ya, bahwasanya wailul liqaumin, ya, celakalah bagi suatu kaum, atau kama qala alaihi salatu wasallam, barang siapa yang dia itu celakalah barang siapa yang dia itu menceritakan suatu perkataan yudhika bihil qaum, supaya kaum yang dia sampaikan perkataannya tersebut tertawa dengan apa yang ia sampaikan. Namun ia menyampaikannya dengan dusta. Maka sama Rasulullah disampaikan atau didoakan, ya, dengan kecelakaan sebanyak 3 kali. Fawailun lahu, fawailun lahu. Oleh karena itu, fenomena ini banyak kita temukan, ya, di antaranya misalnya yang bekerja sebagai eh, pelawak atau sebagai entertainer misalnya, ya, dengan menggunakan cerita-cerita dusta, ya, cerita-cerita bohong, supaya orang-orang itu tertawa dengan ceritanya tersebut, padahal itu dusta, tidak benar, tidak nyata. Maka di dalam agama kita hal tersebut diharamkan, tidak diperbolehkan. Dan tertawanya kita itu ketika mendengarkan hal tersebut maka terhitung sebagai dosa pula. Nah, kemudian wakal istima'i ilal ghibati wan namimah.
dan juga mendengar kepada ghibah dan juga namimah. Yang ghibah itu adalah zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut kesalahan atau kekurangan saudaramu yang saudaramu itu benci. Adapun namimah adalah menyampaikan ya suatu perkataan kepada suatu kaum, ya kejelekan suatu kaum kepada kaum yang lainnya, kemudian kaum yang disampaikan kejelekannya tersebut menjelekan kaum yang lainnya supaya terjadi pertikaian atau permusuhan di antara dua kaum tersebut. Ya, atau dalam istilah kitanya adu domba, ya, dengan menyebutkan kejelekan suatu kaum ke kaum yang lainnya dan begitu juga sebaliknya. Nah, bahkan untuk ghibah ini kita telah tahu ya bahwasanya dosanya ya seperti seseorang memakan bangkai saudaranya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kata Allah, apakah salah seorang di antara kalian menyukai apabila ia memakan bangkai dari saudaranya, maka pasti ia akan membencinya. Maka dosa ghibah itu seperti seorang memakan bangkai saudaranya. Adapun namimah ya, ini juga termasuk dosa besar dan bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannata nammamun. Ya, la yadkhulul jannata nammamun. Tidak akan masuk surga seorang yang suka berbuat namimah. Tidak akan masuk surga seorang yang suka berbuat namimah. Ya, kata Allah juga dalam Al-Quran, hammazim masya'im binamim. Ya, yaitu orang-orang yang suka ya mencela ya, dan berjalan di muka bumi dengan namimah. Yang orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang tercela. Nah, kemudian selanjutnya kata Sayyid Abdullah, selain setiap perkataan yang diharamkan dan mendengarkan kepada gibah dan namimah, wa'afan, untuk masalah gibah, mungkin ada sedikit penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang kadang mungkin kita juga rancu apakah hal ini termasuk gibah atau bukan. Nah, ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya ada 6 hal yang ketika seseorang itu menyebutkan aib saudaranya itu bukan termasuk ke dalam ghibah. Kata Al-Imam Nawawi, laisal qadhu bi ghibatin fi sittati. Ya, ada 6 keadaan di mana ghibah itu bukan suatu celaan, bukan suatu hal yang diharamkan. Yang pertama adalah eh, al-mu'arrif, ya, yaitu orang yang menggunakan suatu istilah itu untuk sebagai pengenalan terhadap eh, orang lain. Misalnya kalau di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat yang disebut dengan Zulyadain, Zulyadain misalnya, dikarenakan ya eh, sahabat ini memiliki tangan yang agak lebih panjang dari sahabat yang lainnya. Namun sebutan tersebut bukan untuk maksud mencela, ya, tapi sebagai bentuk pengenalan identitas. Ya, kadang mungkin dan tentunya hal ini harus disertai ridho dari si yang diberi julukan tersebut. Ya, contohnya kalau di kita misalnya ketika ada orang yang berambut pirang, ya, kemudian kita sebut si pirang, ya, atau ketika ada yang memiliki mata sipit, si sipit misalnya, ya, si sipit dengan maksud tidak mencela saudaranya tersebut melainkan sebagai bentuk identitas atau pengenalan. Nah, kemudian yaitu
Yang kedua, mutadzallimin, yaitu bagi orang yang menzolimi orang lain. Ya, ketika ada seseorang ya menzolimi orang lain ya tepat di depan matanya ya, maka bukan suatu gibah ya ketika kita memperingatkan orang lain itu untuk, atau kita memberitahu orang lain akan kezoliman saudaranya tersebut. Misalnya ketika di suatu kampung ya terdapat seseorang yang dia itu suka misalnya suka mencuri. Maka ketika seseorang tahu ada si fulan suka mencuri, nah kemudian si orang ini memberitahu orang lain supaya orang lain itu tidak dicuri hartanya oleh si pencuri tersebut, ya maka itu bukan termasuk ke dalam ghibah. Maka itu bukan termasuk dalam ghibah. Nah, kemudian wa muhadziri ya, dan kemudian untuk orang-orang yang memperingati orang lain dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang. Ya, hal ini seperti misalnya para ulama ketika menjelaskan penyimpangan ya orang-orang sesat di zaman mereka. Nah, itu juga bukan termasuk ke dalam ghibah. Ya, makanya ketika Imam Ahmad ditegur oleh seseorang, ya, ketika Imam Ahmad berkata, Fulan do'if, ya, Fulan itu matruk, Fulan itu ditinggalkan hadisnya, ya, Fulan itu seorang pendusta. Maka ada orang yang menegur Imam Ahmad, wah Imam Ahmad, kenapa engkau berbuat ghibah? Gitu. Maka Imam Ahmad menjawab, celakalah engkau. Ya, ini bukan ghibah. Hadhihi nasihah. Ini termasuk ke dalam bab nasihat, bukan termasuk ke dalam bab ghibah. Oleh karena itu bagi seseorang yang memperingati ya, orang lain akan kesesatannya atau bahkan kesalahan yang ia lakukan secara terang-terangan, maka bukan termasuk ghibah ketika kita membicarakannya uh, di halayak umum atau di depan orang lain selain si pelaku tersebut. Nah, kemudian yang keempat ya, walimud hirin fiskon, dan bagi orang-orang yang menampakkan kefasikan ya secara terang-terangan. Ketika seorang melakukan maksiat secara terang-terangan, ya misalnya ada seseorang yang mabuk-mabukan secara terang-terangan, ya, maka ketika orang lain itu membicarakan kejelekannya, itu bukan termasuk dalam ghibah, dikarenakan ia sendiri yang membongkar kejelekannya, ia sendiri yang menampakkan keburukannya, kemaksiatannya kepada orang lain. Maka bukan termasuk dalam ghibah ketika seorang membicarakan orang lain yang berbuat maksiat secara terang-terangan. Nah, kemudian yang kelima adalah wa mustaftin, ya, wa mustaftin. Dan ketika orang ingin meminta fatwa kepada ulama, ya, misalnya ya ada kasus seorang istri misalnya ketika ia dizolimi oleh suaminya, maka ia bertanya kepada para ulama, waif, imam, bagaimana pandanganmu ketika suamiku itu berlaku kasar terhadapku, telah memukulku, tidak memberikan nafkah kepadaku, apakah aku boleh meminta cerai kepadanya? Nah, tentunya si istri ini bakal membicarakan kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh suaminya. Maka dalam bab meminta fatwa kepada para ulama, maka membicarakan kejelekan orang lain atau bergibah itu dihalalkan. Dihalalkan ketika meminta fatwa. Nah, kemudian yang terakhir, waman tolabal i'anata fi izalatil munkari. Dan barang siapa yang meminta pertolongan, ya, meminta pertolongan kepada orang lain untuk menghilangkan suatu kemungkaran. Ya, ketika seseorang misalnya melihat kemungkaran ya, yang dilakukan, dia ingin mencegah kemungkaran tersebut, namun ia tidak bisa, maka ia melapor ke pihak yang memiliki kekuasaan. Contohnya, kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika ada seorang lain melihat orang lain, ya, atau misalnya ketika di lingkungan kita melihat penjahat, ya, melihat penjahat,
namun kita tidak mampu untuk mencegahnya, ya. Kita tidak mampu untuk mencegahnya, maka kita lapor ke polisi, ya. Kita kasih tahu ke polisi nih, supaya polisi ini bisa mencegah kemungkaran yang akan dilakukan oleh orang tersebut. Maka hal ini diperbolehkan. Maka hal ini diperbolehkan kita membicarakan aib orang lain, ya, atau ghibah. Jadi ada 6 hal yang dimana ghibah itu dihalalkan. Ya. Yang pertama, ya, uh, mutadzalimin wa mu'arrifin wa muhadziri, yaitu orang yang berlaku zalim, ya, kemudian orang yang membuat julukan kepada orang lain namun disertai ridho dari orang yang diberi julukan tersebut. Kemudian yang ketiga, wa muhadziri, yaitu orang yang memperingati orang lain dari kesesatan. Kemudian yang keempat, wal mudhirin fiskon, ya, dan orang yang menampakkan kefasikannya. Kemudian yang kelima, wa mustaftin, dan orang yang meminta fatwa kepada para ulama. Kemudian yang terakhir, yang keenam, waman tolabal i'anata fi izalatil munkari, yaitu orang yang meminta pertolongan kepada orang lain untuk menghilangkan kemungkaran. Naam. Kemudian wasairil aqwalil muharramah, dan seluruh perkataan-perkataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ya selain ghibah dan namimah, seperti contohnya eh, kalau ghibah itu kan zikruka akhaka bima yakrah, ya, menyebutkan keadaan saudaramu yang hal tersebut ada pada saudaramu namun ia benci untuk diketahui oleh orang lain. Nah, ghibah itu memang benar ada di saudara kita kekurangannya. Namun buhtan ini lebih tinggi tingkatannya, ya, daripada ghibah. Levelnya lebih tinggi. Atau bahasa kitanya itu fitnah, ya, bahasa kitanya fitnah. Jadi fitnah dalam bahasa kita menuduh orang lain, ya, padahal orang lain tidak melakukan hal tersebut, ya, itu disebut dengan fitnah. Fitnah, buhtan. Bahasa Arabnya itu buhtan, ya, buhtan. Kata Rasulullah, kalau 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 sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau eh, hal yang kita sebutkan tidak ada pada saudara kita? Maka kata Rasulullah, faqad bahat tahu, maka engkau telah menuduh dia melakukan hal yang ia tidak lakukan, atau buhtan disebutnya. Nah, eh, kemudian seperti yang lainnya, seperti misalnya mendengar perkataan dusta atau mendengar perkataan-perkataan yang eh, mengacu kepada kemungkaran, ya, bahkan mengacu kepada kesesatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika seorang awam mendengar tentang eh, perkara-perkara yang bersifat syubhat yang dapat menyesatkan atau memberikan keraguan di dalam hatinya mengenai keislamannya, mengenai ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lebih baik ya tinggalkan, ya, dan jauhi perkara tersebut, ya. Untuk membantah orang-orang sesat, orang-orang yang menyimpang itu hanya berlaku atau hanya apa namanya, dibebankan kepada para ulama, bukan tugas orang awam, melainkan itu tugas para ulama, ya, yang memiliki ilmu yang dapat menangkis, ya, menghalangi orang lain dari terjerat kepada pemikiran-pemikiran yang sesat, bukan tugas kita sebagai orang-orang awam. Nah, kemudian bikhilafi ma idza dakhala alaihi sama'u qahran wa karihahu wa lazimahu al-inkaru in qadar, ya, kecuali, nah ini juga perkara yang sering ditanyakan oleh orang lain. Ustadz, kalau kita misalnya eh, kita padahal nggak denger nih, kita nggak mau dengerin orang lagi membuat gibah, berbuat gibah, ya, kita nggak mau dengerin, tapi ya namanya kuping, ya, masa kuping mau kita mute dulu, ya, mau kita nonaktifkan, nggak bisa, ya, mau nggak mau terdengar. Nah, bagaimana Ustadz seperti itu? Atau ketika kita mendengar musik di jalanan misalnya, ya, di kendaraan, ya, padahal kita nggak nyetel tapi orang lain yang nyetel, itu gimana? Nah, oleh karena itu bikhilafi ma idza dakhala alaihi sama, ya, kecuali kalau itu pendengaran tuh masuk kohron, ya, secara terpaksa, ya, kita nggak mau denger tapi ya mau nggak mau kita denger,
Ya, jadi makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu membedakan antara istima dengan sama. Istima itu adalah mendengarkan sesuatu dengan maksud dan kita berkeinginan untuk mendengarkan hal tersebut. Makanya Al-Quran itu disebutkan eh, wa idza quriyal Qur'anu kata Allah wa idza quriyal Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, apabila dibacakan Quran oleh kalian terhadap kalian fastami'u menggunakan fi'il fastami'u istami'u ya fil amr istami'u bukan isma'u ya. Nah, ini memiliki perbedaan dikarenakan ketika kita mendengarkan Quran kita itu mendengarkannya dengan maksud ya dengan maksud dengan memang kita memiliki keinginan untuk mendengarkan lantunan Al-Quran tersebut. Berbeda dengan kalau as-sama' itu lebih umum lagi. Itu bisa jadi dengan maksud, bisa jadi dengan tidak maksud ya. Kita tidak bermaksud mendengarkan hal tersebut namun terdengar tiba-tiba ya atau secara terpaksa terdengar oleh kita. Maka kalau kasusnya seperti ini wakarihahu dan dia harus memiliki kebencian atau ketidakridhaan terhadap hal-hal yang ia dengar yang berupa perkataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Walazimul ingkaru in qadar dan dia wajib untuk mengingkari kalau ia mampu ya. Maksudnya di sini kalau ia mampu adalah mengingkari dengan tangan, mencegah secara langsung ya. Misalnya mungkin ketika ada dangdutan dekat rumah kita ya. Kalau kita mampu buat ngelarang ya, matiin tuh, bubarin. Maka silakan. Tapi kalau kita nggak mampu untuk membubarkan, ya maka ya udah kita tidak boleh takalluf. Kita tidak boleh membuat kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran yang dibuat oleh orang lain gitu ya. Dan salah bagi orang-orang yang bersikap ketika ia tidak memiliki kekuasaan untuk mengingkari dan dia tidak memiliki kekuatan untuk mengingkari, namun ia memaksakan diri, ya, memaksakan diri ya, untuk mengingkari suatu kemungkaran, padahal ia tidak memiliki wilayah atau tidak memiliki kekuasaan mengenai untuk mengingkari kemungkaran tersebut, maka hal tersebut dapat menimbulkan dua hal. Bisa jadi, ya, dia akan mencoreng, ya, nama baik Islam yang menganggap Islam itu sebagai agama yang terlalu radikal misalnya ya, terlalu keras. Atau yang kedua bisa jadi ia akan membuat dirinya itu dalam bahaya, ya, itu dalam bahaya. Yang dimana kedua hal ini merupakan lebih besar daripada kemungkaran yang terjadi. Misalnya apabila ia mengingkari ya, kemungkaran maka ia terancam terbunuh, ya, akan dibunuh. Nah, maka dalam hal ini maka lebih baik dia diam, ya, lebih baik dia diam. Atau ketika ia mengingkari dengan paksa maka ini akan membuat image agama Islam itu menjadi jelek di hadapan halayak ramai. Maka lebih baik dia diam kecuali dia memiliki kekuasaan untuk membubarkan kemungkaran tersebut. Nah, ya. Maka kalau kita tidak bisa mengingkari maka minimal kita mengingkarinya dengan hati kita. Dan itu juga termasuk dalam bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya walaupun hal tersebut merupakan selemah-lemahnya iman. Wallahu taala alam ya. Selanjutnya faslun. Kita masuk ke pasal yang baru dan tentunya eh, maksiat-maksiat telinga ini yang disebutkan itu hanya beberapa dan masih ada maksiat-maksiat telinga yang lainnya. Namun kita pindah ke maksiat anggota tubuh yang baru yaitu maksiat kedua tangan. Ya, wamin ma'asil yadain ya dan termasuk ke dalam maksiat-maksiat kedua tangan adalah at-tatfifu fil kaili wal wazni wad dar'i yaitu kecurangan ya dalam hal menakar ya menakar kemudian menimbang ya dan juga dalam mengukur kecurangan dalam mengukur ya misalnya ketika seorang ini ingin menakar yang dimana seharusnya ia memberikan 1 liter minyak goreng misalnya ya ke pelanggan namun dikurangi sekitar ya
eh, 50 mili misalnya, ya. Walaupun berkurangnya sedikit tetap ya itu merupakan suatu perbuatan yang maksiat. Kemudian ketika seorang ingin membeli buah yang harusnya sekilo namun dikurangi sekitar 50 gram misalnya. Nah, maka juga ini termasuk kecurangan. Kemudian juga ketika seorang ingin membeli kain ya yang harusnya itu sepanjang semeter kemudian dikurangi 10 cm ya menjadi 90 cm. Nah, maka ini juga termasuk dalam kecurangan dan hal ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Al-Mutaffifin, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Ya, celakalah bagi orang-orang yang mengurangi timbangan, yaitu apabila ia menjadi pembeli ya, maka ia meminta supaya timbangannya itu dipenuhi ya, disesuaikan bahkan ditambahkan. Namun ketika ia yang menjadi penjual, ketika ia menakar untuk orang lain, maka ia membuat kecurangan ya. Ia membuat orang lain itu rugi dengan timbangannya. Nah, dan tentunya dalam hal ini itu bisa kita ambil analogi atau bentuk kias dengan perkara-perkara lain di dalam kehidupan kita sekarang. Ya, contohnya misalnya eh, ketika seseorang ya misalnya ketika dia diberikan suatu amanah untuk melaksanakan pekerjaan ya melaksanakan pekerjaan misalnya orang kantoran ketika ia harusnya bekerja dari jam sekian sampai sekian ya kemudian jam kerjanya itu dipakai sama dia untuk berleha-leha atau bermain-main padahal perusahaan tempat ia bekerja tidak mengizinkan hal tersebut. Nah, maka kata para ulama itu juga termasuk dalam bentuk tatfif, yaitu kecurangan. Ketika seorang ya mencuri-curi waktu untuk eh, hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan eh, yang diminta oleh suatu perusahaan kepada karyawan tersebut. Ya, padahal ada waktu tertentu untuk istirahat, namun si karyawan ini tidak melaksanakan pekerjaannya, bahkan eh, lebih bermalas-malasan, ya, lebih kepada malas-malasan daripada mengerjakan pekerjaannya. Nah, ini juga termasuk dalam bentuk tatfif. Kemudian yang kedua wasariqoh ya, dan termasuk ke dalam maksiat tangan adalah as-sariqoh yaitu pencurian. Pencurian yang dimana pencurian tentu itu merupakan dosa ya besar yang bahkan ada hukum had ya tertentu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kepada para pencuri. Ya, dan tentunya wasariqah dan eh, pencurian ini yang disebut dengan sariqah itu bukan pencurian yang dilakukan terang-terangan dan macam-macam pencurian itu banyak di dalam agama Islam ya. Sariqah ini itu adalah pencurian yang dilakukan ya secara diam-diam ya terhadap harta yang disimpan dalam suatu tempat penyimpanan gitu. Itu disebut dengan as-sariqah, pencurian. Misalnya ada maling diam-diam menghadap-hadap ya kemudian dia mengambil harta yang hartanya itu misalnya berada di dalam lemari. Nah, itu yang termasuk ke dalam pencurian. Adapun ya yang dilakukan ya oleh misalnya orang yang mengambil harta orang lain namun bukan pada tempat penyimpanan harta yaitu pada tempat ya yang eh, terlihat jelas gitu ya. Nah, maka itu bukan termasuk dalam syariqah. Dalam dalam syariat kita itu bukan termasuk dalam syariqah, melainkan termasuk ke dalam eh, gosop atau termasuk dalam ikhtilas ya yaitu eh, mengambil harta orang lain secara paksa.
atau intihab, ya, mengambil harta orang lain secara paksa. Dan tentunya syariah ini ya memiliki ketentuan tertentu, ya, hukum had tertentu yang Allah tetapkan. Kata beliau, ya, kata al-musannif wayuhad, ya, dan dihukum had in saraqa ma yusawi rubu'a dinarin min hirzihi biqat ayyadihil yumnah. Dan di hukum had bagi orang yang mencuri, ya, yang takaran ia curi itu menyerupai rubu'a dinarin, seperempat dinar, atau lebih tinggi min hirzihi, ya, dari tempat penyimpanan rubu'a dinar tersebut, ya. Jadi eh, seperempat dinarnya ini berada pada tempat yang memang disembunyikan, ya, seperti berangkas misalnya di zaman sekarang, ya, ada orang mencuri emas dari berangkas, nah maka itu termasuk dalam syariqah, ya, biqat'i yadihil yumna, ya. Hukum hadnya gimana? Dengan memotong tangannya yang sebelah kanan, ya. Tsumma in ada, maka kalau misalnya diulang lagi dia melakukan pencurian, ya, ketahuan lagi, kemudian dihukum lagi, maka farijluhul yusra, maka dipotong kakinya yang sebelah kiri. Ya, jadi silang. Ya, tadi tangannya dipotong sebelah kanan, kemudian ketika kedua kalinya dilakukan, maka kaki kirinya yang dipotong. Summa in ada, kemudian kalau balik lagi nyolong, ya, fayaduhul yusra, maka tangannya yang kiri. Nah, maka tangannya yang kiri. Summa in ada farijlul yumna, maka ketika dia ngulang lagi, maka kaki kanannya yang dipotong. Jadi tangan kanan dulu, kemudian yang kedua kalinya kaki kirinya, kemudian yang ketiga kalinya tangan kirinya, kemudian yang keempat kalinya baru kaki kanannya. Sampai dia tidak memiliki tangan dan kaki untuk melakukan pencurian, ya. Waminha, dan termasuk dalam maksiat adalah an-nahab, ya. Nah, ini yang tadi disebutkan intihab atau nahab, yaitu mengambil harta secara terang-terangan, ya, an-nahab, secara paksa, ya, secara paksa, atau bisa kita katakan seperti begal zaman sekarang, ya, begal, ya. Namun dalam begal itu bahasa Arabnya adalah kuta otorik, ya, koti otorik, tukang motong jalan. Nah, wal gosop, dan juga gosop, ya, yaitu wa tasallut ala haqqil ghair fil waqi' bi ghairi sariqatin wa ikhtilasin wa intihab, yaitu menggunakan eh, harta orang lain, ya, tanpa eh, izin dari orang lain, ya, walaupun tidak ada pencurian di dalamnya, tidak ada pengambilan harta. Itu gosip, ya. Misalnya ketika orang lain meminjam, ya, harta orang lain tanpa izin, ya, walaupun dia tidak mengambilnya, melainkan dia digunakan kemudian dibalikin lagi. Nah, itu juga termasuk ke dalam maksiat tangan, meminjam tanpa izin. Kemudian wal maks, dan juga al maks, yaitu adalah mengambil cukai, ya, mengambil pajak, ya, dari orang lain, ya, dari apa yang orang lain kerjakan atau yang dilakukan dari transaksi jual beli, kemudian ia mengambil dari setiap transaksi itu sekian persen untuk pajak, nah maka itu termasuk dalam al-maks, pajak, ya. Wal gulul, dan juga gulul. Gulul itu adalah mengambil harta rampasan perang sebelum waktunya dibagikan, ya, sebelum waktunya dibagikan. Itu juga termasuk dalam eh, maksiat dalam tangan, ya, maksiat anggota tubuh yaitu tangan. Dan gulul ini juga, ya, dikiaskan, ya, secara maknanya, kata Rasulullah, hadayal umal gululun, hadiah bagi umal, ya, para pengambil para pengambil harta zakat atau amilin, itu adalah suatu bentuk gulul, ya, pengkhianatan. Nah, jadi gulul ini secara bahasa artinya pengkhianatan. Nah, hadayal umal gululun, ya, hadis ini itu banyak dipakai oleh orang-orang, ya. Namun banyak orang yang salah paham mengenai hadis ini. Hadis ini itu disampaikan kepada Rasulullah kepada para amilin zakat, ya. Jadi
para amilin ya yang dia itu telah dapat bagian dari harta zakat ya, maka dia tidak berhak untuk mengambil upah dari dari orang yang diambil hartanya ini. Dia tidak boleh menerima upah. Nah, namun kesalahan orang banyak dari zaman sekarang itu menganggap setiap pekerja itu tidak boleh mengambil upah. Nah, ini merupakan suatu bentuk kesalahpahaman dalam memahami nas, dan bahkan dijelaskan oleh sebagian ulama ya bahwasanya hal ini tuh termasuk ke dalam bentuk eh, menganalogikan suatu hal yang padahal hal tersebut tidak sama. Padahal di sini konteksnya Rasulullah itu mencela bagi orang-orang yang dia itu padahal sudah digaji dari pemerintah, bukan dari pihak swasta, dari negara ya. Seperti misalnya para pejabat ya. Ketika para pejabat itu dia telah digaji oleh negara ya, maka dia tidak boleh untuk menerima hadiah atas pekerjaannya. Namun kalau orang yang dia tidak digaji oleh negara, seperti misalnya para pekerja ya, ketika dia diberikan hadiah oleh orang lain, maka tentunya boleh dia mengambilnya, bukan termasuk ke dalam gulul, bukan termasuk dalam gulul. Seperti misalnya seseorang yang bekerja sebagai pelayan, misalnya ketika orang lain mengasih tips ya, mengasih tip untuk pelayan tersebut, maka hal tersebut bukanlah gulul. Walaupun misalnya perusahaannya melarang para pekerjanya melarang orang lain untuk memberikan tip kepada para pegawainya, namun ketika ada pegawai yang melanggar, maka dosanya tidak seperti dosa gulul. Dosanya hanya dia melanggar aturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Namun tidaklah disamakan dengan dosa gulul. Tentunya berbeda hal ini. Ya, tentunya tidak sama dengan para pejabat yang mengambil hadiah atau mengambil suap dari orang lain ya, dikarenakan kekuasaan yang ia miliki, atau para hakim ya yang dia menerima hadiah dari orang yang akan diadili ya, maka ini termasuk dalam gulul, dan inilah yang dimasuk ke dalam hadis hadayal umal gululun. Nah, namun hal ini di zaman sekarang digeneralisir seakan-akan seluruh orang tuh tidak boleh menerima hadiah. Oleh karena itu ada seorang ustadz yang membahas mengenai hal ini, dan ini merupakan pembahasan yang bagus, kan di mana beliau mengatakan bahwasanya kalaulah seluruh pegawai itu tidak boleh menerima hadiah, maka kebiasaan kaum muslimin ya dalam memberikan hadiah kepada orang lain itu akan hilang ya. Adat dalam saling memberikan hadiah itu akan hilang. Padahal Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan tahadu tahabu ya. Ya, saling memberikan hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Nah, kalau misalnya kita pukul rata seluruh pekerjaan itu tidak boleh dikasih hadiah, maka akan hilang. Ya, maka akan hilang hal ini. Bahkan para ulama zaman dahulu pun ya, ketika anaknya diajari Al-Fatihah oleh gurunya, maka ia akan memberikan harta ya yang banyak kepada si pengajar tersebut. Seperti Al-Imam Abu Hanifah ketika anaknya diajari Al-Fatihah oleh gurunya, dan apa yang dilakukan oleh Al-Imam Abu Hanifah, maka Al-Imam Abu Hanifah memberikan sebanyak 300.000 dirham ya, 300.000 dirham kepada pengajar Al-Fatihahnya, dan itu adalah hadiah yang sangat banyak. Nah, dan tentu ya apa namanya, tidak boleh kita eh, menganggap suatu hal haram dikarenakan beberapa fatwa dari salah seorang syekh misalnya atau salah seorang ulama, padahal ulama yang lainnya itu masih menganggap hal tersebut boleh. Kemudian kita paksakan pendapat kita itu kepada orang lain agar memiliki pendapat yang sama dengan kita. Dan itu termasuk dalam bentuk ilzam ya, memaksa orang lain dalam mengikuti pendapat kita. Dan tentunya ini tidak boleh. Nah, dan selanjutnya adalah wal qatl, dan membunuh ya. Dan ini membunuh juga termasuk dalam dosa yang besar, dan bahkan eh, di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
pernah menjelaskan suatu fenomena ya yang akan terjadi di akhir zaman. Kata Rasulullah, al-qatil wal maqtul finnar ya. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh itu keduanya sama-sama masuk neraka. Nah, dan tentu ini suatu hal yang aneh ya, fenomena yang aneh. Kok oke lah kalau orang yang membunuh masuk neraka, tapi kok orang yang dibunuh juga masuk neraka? Nah, dikarenakan yang terbunuh ini dia berusaha untuk membunuh saudaranya juga, namun kalah duluan. Namun dia terbunuh terlebih dahulu, maka kata Rasulullah kedua-duanya ini masuk neraka. Dan itu merupakan fenomena akhir zaman ya, yang dimana ketika ada orang terbunuh itu bukan karena ia dizolimi atau bukan karena ia eh, dibunuh secara secara sepihak ya, secara zolim, melainkan karena dia juga berusaha untuk membunuh saudaranya sendiri. Nah, intinya perang antar suku atau perang antar wilayah itu banyak di zaman sekarang. Dan kata Rasulullah juga, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya, bahwasanya membunuh ya, kata Allah, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban wa a'adda lahu 'adzaban alimah. Barang siapa yang membunuh ya seorang mukmin yang dia itu membunuhnya dengan sengaja, maka kata Allah ada 5 hal ya. Yang pertama, fajazaohu jahannam, maka balasannya bagi ia adalah neraka jahanam. Khalidan fiha, dan dia kekal dalam neraka jahanam. Wa ghadiballahu alaihi ya, dan Allah akan murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah akan melaknatnya. Wa adalahu adzaban muhina ya, dan Allah akan siapkan siksaan ya yang sangat menghinakan. Nah, maka ada 5 hal yang ketika orang melakukan pembunuhan kepada seorang mukmin. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, adalah apa, kata Rasulullah SAW dalam hadis, la zawalul mu la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Sungguh dunia ini hancur itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan terbunuhnya satu orang muslim. Dan ini menggambarkan bahwasannya darah kaum muslimin itu sangat dijaga, haram ya, tidak boleh ditumpahkan. Kata Rasulullah, al muslimu ala muslim haramun damuhu wa irduhu damuhu wa maluhu wa irduhu. Muslim atas muslimnya itu haram 3 hal, yaitu yang pertama adalah darahnya tidak boleh ditumpahkan, hartanya tidak boleh diambil, dan kehormatannya tidak boleh dicabik-cabik. Nah, dan pembunuhan juga termasuk dalam dosa besar yang eh, salah satu dosa yang paling besar setelah dosa kesyirikan. Setelah dosa kesyirikan. Kemudian wafihil kafaratu mutlaqan. Wafihi kaf wafihil kafaratu mutlaqan, dan pada pembunuhan itu terdapat kafaroh ya, baik pembunuhan itu dalam bentuk ya amad ya, qatlul amad, pembunuhan dengan sengaja, atau syibul amad yang menyerupai yang mirip-mirip dengan sengaja, atau qatlul khata ya, yang membunuh karena kesalahan. Maka pada ketiga pembunuhan tersebut itu terdapat kafarat ya. Pada pembunuhan tersebut terdapat kafarat yang dimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an ya, dan dijelaskan juga di sini ya bahwasanya kafaratnya itu apa? Wahia itu raqabah, yaitu membebaskan budak ya, yang dia itu mukmin ya. Budaknya itu harus mukmin dan sehat salimah, tidak ada aib ya pada budak tersebut. Fa'in ajizah ya, dan kalau dia tidak mampu untuk membebaskan budak, shoma syahraini mutatabi'ain, maka dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Wa fi amdihi ya, dan pada pembunuhan yang disengaja atau qatlul amd, maka
Di sana ada yang namanya al-qisas. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kutiba alaikumul qisas fil qatla, ya. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Ya. Dan ditetapkan pada kalian kisos pada orang-orang yang terbunuh, ya. Al-hurru bil hurri, ya. Dan orang yang merdeka atas orang merdeka, wal 'abdu bil 'abdi, dan budak atas budak, ya. Budak dengan budak, wal unsa bil unsa, dan perempuan dengan perempuan. Jadi seluruhnya itu terkena, baik itu yang bunuh itu adalah orang yang merdeka atau budak atau perempuan, maka terdapat kisos padanya. Nah, illa in afa anhu, kecuali apabila ia dimaafkan, ya, oleh keluarganya, ya. Kalau dimaafkan maka alat diyati au majanan, ya, maka ia menerima diat atau tidak, atau dimaafkan tanpa adanya diat, ya, atau dimaafkan tanpa adanya diat. Wafil khoto, ya, dan pada pembunuhan yang diakibatkan kesalahan, wasyabihihi, dan kepada pembunuhan syibul abad, ya, yang menyerupai disengaja, yang mirip dengan disengaja, maka padanya, pada kedua pembunuhan tersebut, ya, pembunuhan yang terjadi karena kesalahan, ya, tidak disengaja, ya, atau yang mirip dengan disengaja atau disebut dengan syibul amad, maka pada keduanya ini tidak ada kisos, melainkan hanya ada diat. Wahia, dan diatnya itu berapa? Ya, mi'atu ibilin, ya, mi'atun minal ibil, yaitu 100 ekor unta. Fi dzakaril hurril muslim, pada seorang muslim laki-laki, ya, dan dia merdeka. Wa nisfuha fil unsa al hurratil muslimah, dan setengahnya pada perempuan yang merdeka, ya, dan dia muslimah. Nah, kemudian wa takhtalifu sifatud diyati bihasabil qatl, dan bentuk diat ini, ya, sifat diat ini itu berbeda-beda tergantung dari jenis pembunuhannya. Nah, ya, step, dan dikatakan masih banyak, ya, masih panjang. Insya Allah kita cukupkan sampai sini pembahasannya, dan insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Tapi kalau tidak ada kita tutup langsung. Nah, step. Kalau tidak pertanyaan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, kepada kita, baik itu berupa ilmu ataupun yang lainnya, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu tersebut ilmu yang bermanfaat, dan apapun itu tersebut menjadi barokah, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita cukupkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran. Salam, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh.